Pak, ini ada selain mereka yang terlibat secara langsung di dalam pembunuhan ini, juga ada orang yang dianggap sebagai obstruction of justice. Ya, sejumlah anggota polisi kemudian mereka menurut tim sus ini atau Pak Irwasum ditempatkan di tempat khusus. Ini apa sih Pak tempat khusus ini? Sepengetahuan Pak Susno ini, gimana itu Pak penjelasannya? Jadi yang diperiksa oleh polisi yang diperiksa oleh penyidik itu kan kalau nggak salah sudah 80 sekian orang. Disaring, kemudian 31 orang, sekarang kalau nggak salah 36 ya menjadi ditempatkan di tempat khusus. Ini kan istilah supaya tidak berbenturan dengan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Kalau KUHP tidak mengenal yang namanya ditempatkan dalam tempat khusus. Tidak mengenal tahanan saja. Tahanan 20 hari gitu. Orang yang bisa ditahan itu ada syarat tertentu. Untuk tindak pidana diancam dengan pasal 5 tahun ke atas. Atau tindak pidana yang dikecualikan. Seperti penggelapan, penipuan, itu yang 4 tahun tapi boleh ditahan. Nah, obstruction of justice ini ancaman hukumannya kalau nggak salah di bawah setahun. Ya jelas dia nggak bisa ditahan. Tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Tetapi penyidik atau Polri berkepentingan untuk menahan dia. Gimana caranya? Kalau nggak ditahan dia ini kemana-mana nanti. Ganggu jalannya pemeriksaan, maka di dalam kode peraturan Kapolri tentang kode etik itu ada istilah ditempatkan dalam tempat khusus. Sama mawon dengan tahanan. Hanya dia mungkin tidak dapat jatah makanan dari Kemenkumham karena tidak masuk di dalam rutan polisi. Tahanan polisi itu kan rutan itu namanya. Dan tidak tunduk pada aturan-aturan rutan, gitu kan. Nah, jadi dia ditempatkan situ. Masanya pun melebihi masa penahanan. 30 hari. Iya, kalau penahanan kan hanya 20 hari. Kalau ini 30 hari. Jadi sebenarnya ini untuk juga masyarakat kan juga tahu, oh dia yang ganggu jalannya penyidikan, yang rusak TKP dan sebagainya, tidak dibiarkan saja keluyuran, ditahan, tapi istilahnya lain. Pak Susno, sepengetahuan Bapak ini selain sering menangkap orang, juga pernah ditangkap orang. Bapak pernah menempati tempat khusus itu, Pak? Saya ini termasuk polisi yang lengkap pengalamannya. Kalau yang lain jadi Kabarizkrim karena gitu kan. Tapi saya jadi polisi 35 tahun aktif. Kemudian nangkap orang sering. Meriksa orang sering, nahan orang sering, ikut di dalam penyusunan undang-undang, saya ikut. Saya mewakili Polri di dalam penyusunan undang-undang tentang KPK ikut tentang teroris, ikut pencucian uang, ikut RUU TNI, ikut polisi, ikut banyak sekali, hampir 30-an undang-undang. Kemudian saya ditangkap dengan undang-undang itu juga direkayasa. Jadi nggak ada orang polisi ditangkap. Saya ditangkap di bandara pernah, ditangkap di Bandung pernah, gitu. Kemudian dikeluarin lagi, tangkap lagi, tahan. Nah makanya ini rekayasa seperti ini jangan sampai terulang lagi. Karena Bapak pernah merasakannya. Pernah merasakan nggak enak. Saya itu direkayasa, hanya korban saya itu kan dicopot dari jabatan, kemudian dimasukkan dalam penjara. Itu saja nggak enak. Kalau ini nyawa yang melayang. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Nah sekarang bintang 3 seperti saya sedang jabat Kabarizkrim itu bisa direkayasa. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Pak Susno? Itu Pak, tanya kok bisa bintang 3 direkayasa? Siapa nggak bisa? Kan Pak Mahfud sendiri pernah dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa mafia peradilan atau apa istilahnya, saya lupa ya. Manakala penyidik dalam ini Polri penuntut dalam jaksa, hakim sudah bersepakat, ya jadilah itu barang pengacara. Lalu menurut saya, dan saya tidak pernah menandatangani berita acara, saya tidak pernah melakukan itu. Tapi saya bisa jadi kan ditangkap. Loh Pak Susno bisa banding. Loh saya banding. Kasasi PK sampai sekarang 12 tahun, 10 tahun PK saya nggak diputus. Ya, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar ini. Nggak diputus sampai sekarang. Kalau diputus silakan, mau diputus dijatuhi hukuman, misalnya memperkuat pengadilan sebelumnya silakan. Saya setuju, saya nggak dendam kok. Sama orang yang merekayasa perkara saya nggak dendam. Yang penting publik tahu apa yang saya lakukan. Nah terus
Bersepakat, iya. Saksinya, yang saksi saya kan polisi semua. Iya betul, anak buah Bapak Iya, ya. anak buah saya banyak. Ya. Terus kenapa dia mau? Loh, saya ini masih ada atasan lebih tinggi. Ya. Kalau yang lebih bertinggi, lebih berhak ngaturnya. Kalau dia nggak mau dia dicopot dan sebagainya, ya pasti nurut dong. Ya. Nah, kemudian saya dituduh makan duit pemilu ya. Yang bagian keuangannya yang dituduh bersekongkol dengan saya nggak masuk. Kok dalam tuduhannya bersama-sama, Ya, tapi ya, sendirian. Ya, ya. Begitu mau diponis, 2 hakim dari 3 hakim yang nyidangkan saya tidak memponis saya. Karena dia alasannya mau pindah, padahal mundur kan. Pindahnya masih 3 bulan lagi. Ya saya diponis oleh hakim yang tidak menyidangkan perkara saya. Ini Mahkamah Agung supaya tahu loh. Ya. Kemudian perkara saya katanya 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Lo kok disidangkan di Jakarta? Ya, Ini ya. kejadian. Kemudian saya diponis tingkat banding tingkat apa lupa saya dengan berkas yang bukan berkas saya. Nomor perkara itu bukan berkas perkara saya. Perkara orang lain. Ya. Jenis perkaranya berbeda. Tapi saya diponis dengan berkas itu. Ya, Namanya bukan saya. Itu terjadi pada saya. Itu Terus, karena itu bintang 3 loh Pak ya. bintang 3. Jadi itu karena ada saling menyandera gitu Saling antara. sandra ya. Kalau polisi udah nyandra penuntut, Ya. ya Sandra, kamu gini loh. Ini kan nurut. Ya. Kalau penuntut nyandra ini nurut. Ya kan Pak Mahfud kan begitu bilangnya. Ini bukan saya loh. Ya. Pak Mahfud yang Menko Polhukam dalam suatu pidato gitu. Kalau manakala aparat sudah bersepakat, ya jadilah itu barang. Tetapi kan masih ada peradilan yang paling tinggi, yaitu peradilan akhirat. Itu yang kita harus patuhi. Ya. Kemudian kembali ke saya. Mumpung ini sedang terjadi. Ya. Bintang 3 Kabariskrim aktif bisa direkayasakan perkara kok. Yang nggak masuk akal. Ya. Kemudian apalagi yang pangkat lebih rendah. Ya. Ini nyawa melayang. Ya. Dan bisa lagi ini menimpa kepada masyarakat biasa dan siapa saja. Bisa. Kita tinggal nunggu waktu saja. Nah, kemudian caranya bagaimana? Momentum yang terbaik ini, Ya. Brigadir Joshua Huta Barat telah mengorbankan jiwanya, darah, air mata. Ini jangan dilewatkan begitu saja. Kita gunakan untuk membenahi Polri milik rakyat ini. Momentum ya Pak ya dia. Yang saya cintai, saya sangat cinta pada Polri. Ya. Yang mereka ya saya, walaupun pangkatnya lebih tinggi, itu bukan institusi, itu oknum. Orang, ya. Orang. Sama dengan Pak FS ini oknum bukan Polri, tapi organisasi ini harus kita benahi. Apa yang harus dibenahi? Ya. Sekarang beredar di masyarakat dan beredar juga di mana-mana di civil society mengatakan harus reposisi. Reposisi itu artinya menempatkan Polri di mana. Ya. Menurut saya itu bukan prioritas utama. Itu bukan solusi ya Pak ya. Bukan. Tempatkanlah Polri di bawah kementerian apa? Kalau menterinya ini berasosiasi kepada suatu kelompok atau golongan atau partai, ini kan jadi alat juga dia. Jadi Polri jadi alat siapa yang jadi Siapa yang menteri? berkuasa di Ya. sini? Karena menteri ini punya kuasa untuk memindahkan ini. Ini kan Karena menteri jabatan politik kan Pak? iya, tunduk dia. Nah, sekarang yang penting diperbaiki apa? Ya. Pengawasan. Ya. Kenapa saya katakan pengawasan? Memang Polri ini nggak ada pengawasan eksternal. Ah. Yang ada pengawasan internal. Dari mana? Irwasum, Propam. Ya. Tapi ini kan sudah terbukti. Propam terbukti mandul kan? Iya, Dia iya. sendiri yang berbuat. Ya. Irwasum juga tidak efektif. Ya. Terus apa lagi? Kompolnas. Kompolnas. Lah juga Kompolnas kan cenderung jadi corongnya Polri, tidak efektif. Kompolnas ini mandul juga. Dia nggak punya kekuasaan memanggil, nggak punya kekuasaan menyelidik, nggak punya kekuasaan menyidangkan, nggak punya kekuasaan atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Ya. Nah, contohnya yang bagus apa? Polri ini adalah organisasi yang sangat besar di Republik ini. Anggotanya 420 ribu atau 10 ribu ya. Ya. Seluruh Indonesia. Kekuasaannya sangat besar. Ya. Apa kekuasaannya? Hampir semua undang-undang itu memberikan kekuasaan pada Polri. Ya. Siapa yang beri kuasa ini? Rakyat. Siapa yang ngawasi? Nggak ada. Iya. Lah KPK yang personelnya saja tidak sampai 5.000 kalau nggak salah. Iya. Apa gimana? Kalau saya salah mohon maaf Iya. ya. Itu ada pengawas. Dewas. Eksternal Dewas, Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas ini bisa memanggil, bisa memeriksa, bisa menyidangkan, dan bisa memberi sanksi. Ya. Kepada siapa? Pimpinan KPK. Ya. Ketua KPK, wakil ketua, komisionernya, Ya. anggotanya. Di Polri, kalau Kapolrinya yang melanggar, Ya.
Iya, iya. Maksudnya apa? Iya, iya. Nah, sudah selayaknya dibentuk, apakah kita memperkuat Kompolnas, apakah dibentuk yang baru, yang sifatnya tadi sama dengan yang di KPK itu, Dewan Pengawas. Jadi perlu ada amandemen Undang-Undang Polri kan Pak? Kalau sebelum diamandemen mungkin ya dibentuk Dewan Pengawas ingin cepat dulu, mungkin dengan peraturan pemerintah dulu. Oh, oke. Nah, nanti setelah peraturan pemerintah tuangkan dalam undang-undang. Soalnya undang-undang itu kan buat Lama. satu pasal aja lama. Iya, gitu. iya, iya. Apalagi ini mendekati pilpres, Tahun-tahun politik ya, Pak, ya? apa namanya pileg, Ya. sebentar lagi habis itu pilkada. Nggak sempat bahas ini ya. Mestinya presiden buat peraturan pemerintah atau apalah namanya. Yang bisa lebih cepat. Nah, terus Dewan Pengawas atau Kompolnas yang akan dibentuk apalah namanya, whatever lah gitu. Yang penting ini kekuasaannya besar, kemudian tidak diisi oleh Polri, tapi tidak diisi oleh aparat sipil, tidak diisi oleh politisi, tapi diisi oleh orang-orang yang punya integritas bagus. Dipilih oleh DPR, tempatkan di pusat yang berwenang untuk ngawasi polisi pusat. Polisi pusat itu aparat Mabes mulai Kapolri sampai siapa. Di tiap Polda harus ada ini. Karena polisi ini banyak, nggak mampu yang ini. Tiap Polda harus ada ngawasi polisi di Mapolda. Iya, iya. Tiap Polres harus ada polisi di kabupaten dan kota sampai ke kecamatan. Ya. Siapa yang milih? DPRD. Nah, kalau ini ada dan orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang clear and clean, punya integritas bagus gitu. Insya Allah ada ngawasi. Ya. Kekuasaan yang besar dalam organisasi yang besar, tidak ada pengawas dari luar. Ini tendent to nyeleweng. Iya.